Halo guys, kembali lagi di channel Yulanto Iskak. Gimana kabarnya kalian untuk hari ini? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat sehingga kalian bisa melaksanakan aktivitas kalian seperti biasanya dan tetap semangat tentunya. Oke guys, kali ini aku menemukan topik yang sangat bagus dan menarik, creepy tapi ya lucu untuk kita bahas, yaitu tentang capital punishment. Jadi capital punishment ini adalah hukuman mati untuk para narapidana yang memiliki aksi kejahatan yang cukup besar yang dapat merugikan orang banyak. Tapi sebelum dieksekusi mati, si narapidana ini diberi satu kesempatan, yaitu one last wish, tentang permintaan terakhir dia sebelum dieksekusi mati. Mungkin siapa tahu dia pengen minum orange juice, dia pengen makan pizza, ataupun makan salad dan nasi goreng. Nah, jadi one last wish ini sengaja diberikan kepada si narapidana ini supaya nanti pas waktu saat dia dieksekusi mati, dia itu meninggal dengan tenang. Jadi ada beberapa negara-negara yang memberikan one last wish ini, tapi tak cukup beberapa dari orang-orang yang diberi one last wish ini memiliki permintaan yang sangat aneh dan konyol yang untuk bakalan kita bahas untuk hari ini. Menurut kalian gimana? Apakah one last wish ini perlu diberikan kepada si narapidana ini? Sedangkan udah sih nggak ngapain diberi one last wish, sedangkan dia kan udah jahat orang lain, dah tinggal eksekusi mati aja, tembak. Tapi ada beberapa orang yang memiliki permintaan yang sangat aneh dan creepy tapi lucu yang bakal kita bahas untuk hari ini. Oke guys, let's start to begin. This is let's to the list. Yang pertama ada Ronnie Lee Gardner. Jadi Ronnie Lee Gardner ini adalah laki-laki berusia 49 tahun. Jadi dia adalah dedengkotnya si perampok, dan si Ronnie ini sering banget keluar masuk penjara. Jadi dia sering keluar masuk itu udah kayak ingus. Ronnie ini dianggap sebagai rajanya perampok di daerah Utah, Amerika Serikat. Tapi naas pada tahun 1984 si Ronnie ini mungkin itu tahun terakhirnya si Ronnie merampok karena dia harus ditangkap oleh pihak yang berwajib. Jadi permintaan si Ronnie sebelum ditembak mati, yaitu dia pengen makan makanan yang mewah, dia pengen makan lobster, dia pengen makan stik daging sapi, es krim vanilla, dan dia mohon kepada si polisinya itu kalau dia tuh pengen banget nonton film Lord of the Rings. Pas waktu dia lagi makan, ngehabisin makanan yang mewah itu, kemudian polisi harus menembak si Ronnie ini. Aku rasa si Ronnie gak bakalan menyesal karena dia itu telah meninggal dengan tenang, karena keinginannya di dunia itu, permintaan dia sudah terturuti semua. Bukannya pas waktu permintaan terakhir dia pengen ketemu dengan keluarganya, pengen ketemu dengan kerabat-kerabatnya, tapi dia malah pengen makan makanan yang mewah, nonton film Lord of the Rings. Gimana menurut kalian? Please komen di bawah. Next ada James Edward Smith. Jadi James ini berasal dari Amerika Serikat. Jadi hobinya itu adalah merampok. Hobi kok merampok? Hobi itu menulis, menggambar, menyanyi. Kenapa hobinya merampok? Apakah kalian punya hobi yang lain? Tulis komen di bawah. Nah, namun pada tahun 1970-an, aksinya James itu beraksi di kota Houston, dan dia tidak segan-segan bakalan membunuh orang yang akan menghalangi si James ini. Namun pada tahun 1980-an, petualangannya si James di dunia perampokan ini harus berakhir karena James ditembak polisi pada saat pelarian. Nah, si James ini dikabarkan tidak menyesal kalau dia divonis hukuman mati. Nah, pada tahun 1990-an, si James ini akan menjalani hukuman mati. Sebagai permintaan terakhir si James ini, James tuh bukan pengen minta makanan-makanan yang mewah, dan dia bukan pengen minta nonton film yang bagus-bagus, tetapi dia tidak ingin didampingi oleh siapapun, dan dia ini meminta sejumput tanah. Dan konon katanya tanah ini bakalan digunain buat dia nyantet seseorang. Nah, jadi permintaan si James ini tidak diturutin oleh si polisinya. Karena permintaan James ini cukup aneh. Masa dia minta permintaan terakhir dia pengen minta tanah? Karena permintaan itu tersebut cukup membuat kotor, makanya si polisi ini tidak mewujudkan si permintaan si James ini. Hingga akhirnya si James itu diganti dengan yogurt. Mungkin si polisinya gini, nih nggak usah minta tanah, nih yogurt makan sampai di siang. Minta kok tanah, bukannya minta ketemu keluarga kek, minta pengen makan makanan yang enak, minta kok tanah. Mungkin dia bilang, liatin bakalan aku santet
kamu semua. Hingga akhirnya si James itu harus disuntik mati. Gimana menurut kalian? Tulis komen di bawah. Next ada Victor Figure. Jadi Victor Figure ini berasal dari Iowa, Amerika Serikat. Jadi semasa hidupnya si Figure ini menculik dan membunuh seseorang. Namun pada tahun 1963 si Figure ini harus divonis sebagai hukuman mati. Nah, jadi sebelum divonis hukuman mati nih, si Figure dikasih pilihan. Nah, jadi permintaan si Figure ini sebelum dihukum mati, si polisi ngomong, lo mau minta apa sebelum gue tembak atau gue suntik mati? Jadi si Figure ini minta buah zaitun, dan konon katanya si buah zaitun bakalan dia makan kemudian dengan bijinya, dan dia berangan-angan jika dia nanti dikubur, biji zaitun itu bakalan tumbuh di kuburannya si Figure ini. Ini sesuatu yang sangat cukup minim sih. Dia makan buah zaitun dengan si bijinya. Bukannya dia tumbuh dari makannya, malah dia keselak mati. Jadi tujuan si James ini pengen makan buah zaitun itu sama bijinya, kan pohonnya tumbuh tuh. Nah, dia tuh pengen nanti makannya dia itu sebagai makam yang menjadi simbol dunia. Jadi makamnya itu tumbuh buah zaitun. Kayak dulu aku kecil, pernah aku kecil itu makan buah terus bijinya itu ketelan. Nah, kata temanku itu bilang gini, awas lu nanti bakalan tumbuh lewat kepala. Manusia pohon. Gimana menurut kalian? Apakah itu bakalan terjadi sama si Thor ini? Tulis komen di bawah. Next ada Robert Marden. Jadi Robert Marden ini adalah penjahat dari Texas, Amerika Serikat. Nah, pada tahun 1985 si Robert ini terbukti bersalah karena dia telah membunuh Herbert Megason berusia 56 tahun dan si Gary anaknya berusia 21 tahun. Nah, jadi karena aksinya Robert ini membunuh dua orang tersebut, hingga akhirnya si Robert ini divonis sebagai hukuman mati. Jadi si Robert ini membunuh dua orang ini dengan cara dia menggorok lehernya, kemudian jasadnya itu ditutupi oleh dedaunan-dedaunan. Aku nggak kebayang ya kalau orang-orang yang membunuh seseorang itu emang dia itu udah nggak ada rasa hati nurani, nggak gimana ngerasainnya, aku nggak kebayang. Entah di pikiran si Robert ini gimana, mungkin emang aksinya dia emang bener-bener nekat dan dia udah hobinya si Robert. Nah, jadi si Robert ini pas waktu sebelum dihukum mati, si Robert ini permintaan terakhirnya si Robert ini cukup aneh, dan bahkan permintaan si Robert ini menjadi bahan perbincangan di seluruh dunia karena si Robert ini meminta pizza yang berisi banyak sayuran, dan konon katanya pizza tersebut bakalan dibagi-bagikan kepada si tunawisma yang berada di sekitaran penjara. Wow, aksinya sih cukup bagus banget ya. Nah, tapi dengar-dengar katanya si polisi ini nggak nurutin si permintaannya si Robert ini. Wow, sayang sekali ya. Jelas-jelas tadi ada yang minta makanan-makanan yang mewah, minta pengen nonton film. Tapi kenapa aksinya yang begitu cukup bagus, dia pengen beramal kepada orang-orang di sekitarnya, malah tidak diturutin oleh si polisinya. I don't know, I'm so sorry Robert. Mungkin semoga kamu tenang di sana. Next, yang terakhir ada Odell Barnes Jr. Jadi si Odell ini sering banget keluar masuk kayak penjara. Itu keluar masuk terus kayak umbel, ingus. Nah, jadi si Odell ini itu telah membunuh dan merampok seorang wanita secara tragis pada tahun 1989. Nah, jadi karena aksinya dia telah membunuh wanita tersebut, dia harus menanggung akibatnya, yaitu dia harus divonis hukuman mati dengan cara disuntik mati. Jadi si Odell ini memiliki banyak kasus kriminal terbanyak sepanjang sejarah. Karena aksinya dia sering merampok, membunuh seseorang itu terlalu banyak hingga akhirnya dia sering keluar masuk penjara. Tapi guys, permintaan si Odell ini cukup aneh, yaitu dia pengen perdamaian dunia. Ini nih, orang-orang kayak gini, hidupnya dia aja nggak bikin dunia damai, tapi kenapa dia pengen perdamaian dunia? Karena permintaannya cukup aneh, polisi itu tidak dapat mengabulkan permintaan si Odell itu, hingga akhirnya Odell diganti dengan makanan biasa. I'm so sorry Odell, nyampe sekarang pun aja perdamaian dunia belum terwujud. Semoga kamu tenang di sana.
Oh ya guys, itulah permintaan terakhir teraneh, tercreepy, tapi lucu seorang narapidana yang bakalan divonis hukum mati. Kalian diberi satu kesempatan, kalian disuruh milih, kalian tuh pengen apa gitu. Apakah kalian pengen makan makanan yang enak, kalian pengen bertemu keluarga, pengen bertemu dengan orang-orang terdekat kalian, atau kalian pengen jalan-jalan? Please komen di bawah. Nah, oh ya guys, jangan lupa untuk follow Instagramku di @julian_iska, dan jangan lupa untuk subscribe, like dan komen, serta aktifkan tombol lonceng supaya kalian tidak ketinggalan info-info yang menarik dari channel saya. See you next time and goodbye.